Waktu pertama kali sepatu ini keluar, colorway-nya masih putih-putih gitu. Gua nggak tertarik sama sekali sama sepatu ini. Tapi begitu mulai makin banyak colorway, makin kesini makin ada keluar colorway baru. Terus tiba-tiba ada keluar colorway yang mismatch kayak begini dong. Gokil kan? What's up, abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatih Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas initial review sepatu basket Converse All-Star BB Jet. Jadi sepatu ini pertama kali diperkenalkan ke publik tuh kalau nggak salah pas Olympic Tokyo 2020 yang make si Draymond Green. Memang kan si Converse kan kayaknya ngendorse Draymond Green tuh sebagai brand ambasadornya. Tapi si Greg Popovich juga pakai. Coach Greg Popovich waktu itu sempat kelihatan kayak ada videonya tuh di hotel, dia bercanda-bercanda gitu sama Draymond Green pakai sepatu Converse All-Star BB Jet ini. Cuma waktu itu yang dipakai Draymond Green kalau nggak salah itu colorway-nya yang NBA Jam, jadi yang putih-putih gitu. Banyakan putihnya lah, sama sekali nggak menarik. Menurut gue memang sepatu ini secara siluet kayak biasa banget sih ya, biasa banget. Tapi belakangan ini BB Jet ini colorway-nya semakin diperbanyak dan gue mulai tertarik sih, apalagi sama yang colorway Worlds Collide ini yang mismatch, sebelah biru sebelah merah. Ini menarik banget sih menurut gue. Jarang-jarang ada sepatu basket yang dirilis langsung mismatch colorway gitu. Biasanya kan kita mesti beli dua terus mismatch sendiri, ya kan? By the way, bentar, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, gue mau bahas sedikit tentang boxnya. Ini boxnya si Converse apa-apaan sih, gila, gede banget. Ini gue beli size 9,5 loh, US 9,5, Euro 43. Boxnya udah kayak box ukuran 47. Ini sih mahal-mahalin ongkir bro. Jadinya kenanya udah pasti kayak 2 kilo gitu. So, selain Worlds Collide, terus ada NBA Jam, ada beberapa colorway lain lagi kayak Leopard Print, terus ada Between the Lines, sama ada Peace and Unity. Kalau dari segi harganya, ini menurut gue termasuk wow, dalam artian mahal sih. Ini mahal gila cuy, menurut gue ya. 1.999.000 retail price 2 juta. Ini kayak si Converse kepedean apa emang biarin aja deh, nggak laku deh, nunggu sampai diskon baru laku kali ya. Overpriced banget, apalagi lo juga mengendorse pemain yang ya Draymond Green gitu kan, bukan yang superstar banget. Tapi di samping itu, kenapa menurut gue kemahalan? Karena fitur-fitur dan teknologi yang ada di sepatu ini itu menurut gue ya B aja sih. Mari kita kulik satu persatu. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya nggak jelas, ada penggabungan beberapa garis horizontal dan vertikal gitu. Tidak terlihat menjanjikan menurut gue, tapi ya nggak tahu, nanti kita tes aja. Kalau bahan rubbernya sih kalau gue teken-teken cukup keras, kemungkinan akan durable untuk penggunaan outdoor. Terus di bagian tengah-tengahnya itu ada teknologi Converse Speed Plate. Jadi ini semacam TPU lah, bahan TPU gitu, di tengah-tengah berfungsi sebagai torsional support. Kemudian di bagian midsole ini pakai EVA foam, tapi kemudian di dalamnya EVA foam di bagian forefoot sama di bagian heelnya itu dilengkapi dengan teknologi Zoom Air. Nah, kalau masih ada yang bingung, kok bisa ada teknologi Zoom Air di dalam sepatu Converse? Zoom Air bukannya punya Nike ya? Karena memang Converse itu udah under Nike. Jadi si Converse itu udah punya Nike dari kapan tahun, udah lama kok. EVA foamnya kalau gue pencet-pencet ya standar lah, nggak empuk-empuk banget. Ini cuma kayak pylon midsole-nya di Nike. Kemudian juga Zoom Air-nya nothing special, nggak gede-gede banget di bagian forefoot seperti setup yang biasa kita temukan di Nike Kyrie Flytrap gitu kan. Di bagian forefoot bentuknya segi 5, nggak gede-gede banget. Kemudian Zoom Air yang di bagian heel-nya itu lebih parah lagi, kecil banget. Jadi bentuknya kayak persegi 6 gitu dan kecil banget. Gue juga nggak tahu ngapain ditaruh. Sepertinya sebenarnya nggak perlu juga sih, kalau sekecil gitu nggak bakal ada efeknya, mendingan nggak usah sekalian.
Kemudian lanjut ke uppernya juga nothing special, nggak ada yang premium, berasa banyak pakai bahan-bahan murah gitu. Untuk sepatu dengan harga 2 juta, ini sih upper materialnya bener-bener parah sih, murahan banget. Jadi nih uppernya bahan mesh gitu, standar aja. Terus ada banyak penggunaan fuse overlay di bagian toe sama di bagian samping sepatu juga. Finishingnya dibikin ada yang glossy, ada yang doff. Menurut gue kayak aneh gitu, kenapa dibikin ada yang glossy, ada yang doff. Kenapa nggak yang ya udah doff aja semua atau glossy semua. Kemudian setengah ke belakang itu pakai bahan synthetic leather, dan bahan synthetic leathernya juga nggak feels premium, sangat amat murahan. Ketolong karena ada dikasih sablonan gambar-gambar gitu doang, jadinya nggak kelihatan. Ini kalau polosan bakalan lebih kelihatan murahannya sih. Terus yang kocak di upper mesh-nya ini untuk colorway yang Worlds Collide ini, itu dikasih sablonan kayak apa sih ini, kayak cahaya-cahaya gitu ya, kayak ledakan gitu. Ini sablonan semua nih, yang warna biru sama merah yang garis-garis ini. Dan sablonannya tuh kan tipis-tipis gitu ya, garis-garis. Gue sih takutnya ini bakalan copot satu persatu nih nanti. Kalau kita pakai lama-lama bakalan ada yang copot-copot gitu. Tapi nggak tahu durability sablonannya sehebat apa, apakah bener-bener nggak bisa copot-copot, kita lihat aja nanti. Untuk lacing sistemnya ini salah satu part yang menarik nih. Lacing sistemnya jadi terdiri dari berbagai macam lacing system. Ada yang pakai kabel nilon, terus ada yang pakai semacam flywire gitu, ada yang punch hole biasa juga. Jadi kita kayak dikasih beberapa opsi untuk ngencengin ikatan tali sepatunya. Jadi yang kayak di bagian tengah-tengah tuh abah sekalian bisa pilih mau dimasukin di punch hole yang biasa atau di bagian flywire-nya, itu juga bisa dimasukin tali tuh. Material talinya pakai yang lebar pipih gitu. Biasanya sih material tali model gini nggak gampang lepas, cukup diikat satu kali. Untuk material lidah itu pakai bahan mesh yang lebih gede-gede lagi bolongannya. Sepatu ini kelihatan sangat amat breathable ya. Terus juga padding lidahnya, padding lidahnya tipis ya, sayang nih, kurang tebel gitu. Kemudian untuk padded collarnya juga nothing special, tipis-tipis aja, nggak yang tebel gitu. Tapi yang menarik gue lihat ini di bagian collarnya dibikin jadi 2 lapisan. Jadi ada yang lapisan dalamnya itu yang padding, terus yang lapisan luarnya itu yang bahan synthetic leathernya itu. Jadi dengan penggunaan 2 lapisan bertumpuk gini pada bagian collar, harusnya sih secara fit sama lockdownnya itu lebih enak sih. Untuk insole-nya ini pakai Ortholite insole, tapi menurut gue ya ini insole-nya empuk banget loh. Jadi nggak seperti insole-insole yang banyak kita temukan di sepatu-sepatu basket Nike. Di sepatu ini insole-nya sangat amat plush gitu, sangat amat empuk gitu. Jadi kemungkinan untuk step in comfort-nya bakalan dapet nih dari si insole-nya ini. Dan terakhir di bagian heel-nya itu ada internal TPU heel counter. Well, gua tebak ya internal TPU heel counternya udah pakai teknologi yang punya Nike lah ya, jadi harusnya nggak bakalan ada masalah. The best lah Nike kalau bikin TPU heel counter. Gue berasa aneh gitu ya, lagi ngebahas sepatu Converse tapi bisa ngomongin Nike. Ya well, apa boleh buat, tapi sudah under Nike sih ya. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Converse All Star BB Jet ini. Kalau dari segi siluet, lagi-lagi gue harus bilang B aja, nothing special, malah cenderung aneh. Ini bagian toe-nya tuh kayak bulet banget gitu, kayak gede banget gitu. Semoga nanti tidak membuat ruangan banyak di bagian toe. Tapi jujur untuk yang colorway Worlds Collide ini ketolong banget sih sama warnanya. Jadi kelihatan ya sedikit lebih keren lah, sedikit lebih keren. Kalau mau dipakai casual menurut gua masih oke karena ini potongannya juga mid cut, nggak tinggi-tinggi banget. Cuma jujur ini bukan siluet favorit gue sih. Kalau buat casual ini masih kayak terlalu bulky gitu. Gimana menurut abas kalian? Menurut abas kalian oke nggak nih dipakai buat casual? Tulis ya di kolom komentar. Dan colorway mana yang menurut abas kalian paling menarik di Converse All Star BB Jet ini?
Buat abas kalian yang tertarik buat kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video. Cek aja, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue tetap semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, and share. I'm Ferdi Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.